Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islamku, semoga ridha Allah selalu menyertai kita semua. Kaum Tsamud memiliki kelebihan yang sangat luar biasa dalam hal arsitektur, yaitu membangun gedung-gedung pencakar langit di Yordania, sebuah negara kerajaan di sebelah utara Arab Saudi. Di sana ada sebuah tempat yang bernama Lembah Petra, dan di sana terdapat bangunan mirip dengan istana-istana yang dibangun Kekaisaran Romawi kuno atau peninggalan-peninggalan Mesir kuno. Tiangnya tinggi-tinggi, pintunya pun besar dengan gapura-gapuranya yang artistik. Gedung-gedung pencakar langit itu sengaja dibangun dengan cara memahat gunung-gunung cadas. Hingga saat ini masih tampak jelas sisa-sisa pahatannya. Menurut para mufassir, Ashabul Hijri, yang artinya penduduk kota Hijr, adalah para pemahat gunung-gunung cadas yang berada di Lembah Petra. Mereka generasi penerus kaum Ad yang kurang lebih sama hebatnya dalam otak-atik arsitektur kuno. Kaum Ad adalah kaum Nabi Hud alaihissalam yang tinggal di tanah Iran. Mereka diamuk badai berhawa panas dan dingin selama 7 hari 8 malam, sehingga tanah itu berkurang kesuburannya. Duduknya yang selamat dan beriman kepada ajaran Nabi Hud alaihissalam dari amukan badai tersebut mencari tempat lain yang lebih subur. Beberapa dekade kemudian, mereka bermigrasi ke wilayah utara Arab Saudi. Di sana mereka menetap dan beranak pinak, membentuk satu koloni yang semakin lama semakin besar dan kuat. Di wilayah tersebut, mereka membentuk bangsa tersendiri yang disebut kaum Tsamud. Kaum Tsamud yang dikabarkan dalam Al-Quran adalah bangsa yang jauh lebih kuat, yang telah membangun peradaban yang sangat maju. Sebagaimana leluhurnya kaum Ad, kaum Tsamud mengembangkan pola hidup agraris, yaitu menggantungkan hidup dari budidaya hasil-hasil pertanian, terutama kebun-kebun kurma. Mereka juga mengembangkan sistem irigasi yang canggih yang memungkinkan hasil bumi mereka berlimpah dan berkualitas. Tanahnya yang subur menjadikan kaum ini makmur. Ilmu pengetahuan mereka sangat maju. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahi mereka dengan otak yang cerdas, kemampuan fisiknya yang kuat, yang memungkinkan mereka mengelola negerinya dengan aman dan tentram. Satu kelebihan yang dimiliki kaum ini yang tidak dimiliki oleh kaum yang lainnya, termasuk leluhurnya kaum Ad, adalah kemampuan membangun gedung-gedung tinggi dengan cara memahat gunung-gunung cadas. Gedung-gedung gunung itu tidak hanya dijadikan monumen, tapi juga menjadi tempat tinggal mereka. Konon, menurut sebagian ahli tafsir, istana pahatan itu dijadikan tempat berlindung manakala terjadi pergantian iklim. Di musim dingin, mereka berpindah ke istana gunung cadas itu untuk menghindari angin padang pasir yang ganas dan berhawa dingin. Mereka juga berhasil menyambungkan dengan istana-istana yang berada di tanah dalamnya. Mereka membangun semacam lorong-lorong yang saling bersambungan. Seperti halnya umat-umat terdahulu sepeninggal Nabi Hud alaihissalam, berbagai penyimpangan telah terjadi. Mereka kembali kepada kepercayaan nenek moyangnya dengan menyembah berhala. Mula-mula mereka menciptakan sebuah patung sebagai perwujudan orang yang saleh. Mereka beranggapan dengan adanya wujud patung itu, mereka merasa lebih dekat lagi dengannya dan bisa meresapi ajaran-ajarannya. Kemudian beralih fungsi menjadi penyambung doa mereka kepada Tuhan, yang pada akhirnya mereka menyembahnya sebagai wujud Tuhan dan melupakan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Hud alaihissalam. Peradaban yang tinggi dan kemajuan ilmu pengetahuan yang dimilikinya membuat mereka semakin sombong. Siapa yang sanggup membuat gunung pencakar langit dari gunung-gunung yang dipahat dengan ukiran-ukirannya yang indah? Siapa yang berani menandingi kecerdasan kami? Kira-kira itulah ungkapan-ungkapan kesombongan mereka. Maka diutuslah Nabi Saleh alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan kepercayaannya pada ajaran tauhid. Nabi Saleh alaihissalam adalah salah seorang penduduk kota Hijr yang betul-betul diharapkan sebagai pemimpin atau generasi penerus peradaban Tsamud yang gilang gemilang.
Dia adalah seorang yang sangat cerdas dan pandai berretorika. Tapi ternyata Nabi Shalih alaihissalam tidak sesuai dengan apa yang diharapkan para pemuka Tsamud. Pokoknya menjadi pemimpin Tsamud, ajaran baru tentang ketauhidan yang dibawa membuat penduduk kota itu gempar dan gusar. Ia dianggap penghancur tradisi nenek moyangnya. Ajaran ketauhidan yang dibawa Nabi Shalih alaihissalam sama sekali tidak menggoyahkan pendirian kaum itu. Mereka menganggapnya seorang yang kena sihir disebabkan oleh ajarannya yang mereka anggap tidak masuk akal. Bahkan kaum pemahat gunung itu menantangnya untuk mendatangkan satu mukjizat untuk membuktikan kerasulannya. Maka suatu hari datanglah azab Tuhan yang dijanjikan berupa guntur yang sangat keras, petir yang menjilat-jilat yang meluluh lantakkan seluruh bangunan kota Hijr itu, disertai gempa yang sangat dahsyat. Semua penduduk kota menjadi mayat yang bergelimpangan di dalam rumah, di dalam istana-istana, dan di jalanan, kecuali Nabi Shalih alaihissalam dan keluarganya dan sebagian penduduk yang beriman. Mereka diselamatkan oleh atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Tsamud yang ingkar pun musnah ditimpa azabnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikannya dalam Al-Quran agar kita dapat memetik pelajaran darinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasaanlah bagi kaum Tsamud. Al-Quran surat Hud ayat 68. Wallahu a'lam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.